Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi dengan saya Rian David Nugroho di acara Lomba Solo Vokal Competition tingkat Jawa Timur. Masih bersama saya dengan Dewan Juri. Yang pertama ada Mas Supali dan juga ada Kak Ririn ya. Jadi kita di sini untuk membahas tentang acara yang telah dilaksanakan tadi ya Kak ya. Untuk menurut kakak gimana nih kak untuk perlombaan kali ini? Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga para peserta masih semangat ya tentunya. Karena setelah ini nanti kita akan mengumumkan ya siapa-siapa yang akan menjadi nominasi. Kalau menurut saya memang dari keseluruhan luar biasa sekali. Sangat antusias sekali semuanya tadi dari peserta awal sampai akhir itu luar biasa sekali. Apalagi juga dari panitia juga terkonsep dan juga dari waktu mulai sampai akhir itu tidak ada kata molor istilahnya. Ya, konsisten Jadi banget iya, ya. konsisten banget tentunya. Terus untuk persiapan lomba mungkin dari peserta masuk sampai peserta keluar itu menurut kakak itu bagaimana? Sebaiknya mungkin dari cara jalan atau cara bernyanyi yang benar itu seperti apa kak untuk peserta yang tadi itu? Oke, untuk evaluasi ya. Jadi untuk peserta, alangkah baiknya kalau untuk kompetisi, itu mungkin bisa dipersiapkan mulai dari kostum ya. Karena kostum itu pasti mendukung penampilan kita saat perform. Jadi kalau waktu perform itu diusahakan dari pakaian ya, dari atas sampai bawah itu pantas lah kita gunakan sesuai dengan lagu yang kita performkan gitu. Terus kemudian untuk cara masuk ke stage ya. Cara masuk ke stage itu lebih baik kita masuk apabila di depan ada juri itu kita sapa dulu. Kita sapa misal senyum atau hormat, misal ya hormat gini atau gimana. Itu Iya mungkin untuk iya. attitude-nya gitu ya. Ucapan mungkin selamat siang gitu juga boleh ya kak ya. Boleh. Iya jadi untuk teman-teman atau peserta untuk next event tahun depan itu bisa dimotivasikan untuk diri kalian sendiri supaya kalau mau masuk stage itu ada hormatnya kayak misal selamat pagi, selamat siang gitu. Jadi lebih kayak hebat gitu ya, lebih kayak formal gitu. Iya, benar sekali. Jadi kelihatan ya dari dia itu siap apa belum itu kelihatan. Dari Oh, iya. sikapnya, dari caranya ketika dia masuk terus tatap matanya itu jadi langsung fokus ke depan. Atau ini waktu kita perform itu sebelumnya kita kenalkan dulu ini lagu yang kita bawakan itu Nah, apa gitu. Boleh, betul Oh sekali. iya, memperkenalkan gitu ya kak ya. Betul. Jadi biar bisa rileks. Iya, tadi saya lihat tadi banyak peserta yang tegang loh kak ya. Atau mungkin karena suasananya dingin atau Iya, betul sekali. iya, baik. Mungkin kalau dari segi kondisi dari pesertanya mungkin next tahun depan bisa ditingkatkan lagi dan juga ini misal kalau kan setiap lagu kan pasti kan memiliki cara untuk memberi cerita gitu kak. Misal aku ingin nyanyi ini tapi aku harus bisa dapat feel-nya gitu, dapat rohnya dari lagu itu. Misal aku mau nyanyiin lagu Anak Gembala kan lagunya kan ceria gitu ya. Ceria semangat gitu ya. Untuk lomba kali ini tuh gimana kak menurut kakak? Kalau itu mungkin tadi ya dari peserta awal sampai akhir kalau saya lihat itu memang rata-rata semuanya berhasil. Luar biasa untuk menguasai materi lagunya karena itu berkaitan dengan materi vokal ya. Jadi termasuk salah satu pemilihan lagu. Jadi tepat enggak? Karena ada juga dia mungkin karakternya itu dia melo, tapi dia malah milih lagu yang ceria. Contohnya misalnya dia orangnya melo, jadi sedih, tapi dia malah lagunya pilihannya itu adalah lagunya Unmesh misalnya ya. Senyumlah. Jadi dia nggak senyum, otomatis senyumlah syukuri hidupmu. Nah, otomatis kan Jadi galau gitu. Nah, jadi galau. Akhirnya kurang tepat ya. Kepaksa gitu ya. Nah, itulah di situ. Jadi untuk next untuk adik-adik sekalian, kita harus tahu ya, untuk semisal kita mau menyanyikan sebuah lagu yang menggambarkan lagu ceria, kita juga ikut ceria. Kalau lagunya melo kita pun harus menampilkan ekspresi yang melo juga ya kak ya. Itu adalah nilai
adalah tambahan nilai untuk performance dari setiap peserta. Untuk kesulitan dari peserta tadi itu kayaknya ada beberapa kesulitan Kak. Misal pemilihan lagu yang salah atau cara dia menyanyikan itu menurut Kakak itu cara memperbaiki atau misal pemilihan lagu yang tepat itu gimana Kak? Untuk pemilihan lagu itu kita harus lihat ciri khas suara kita itu gimana dulu. Nah, seperti yang dikatakan oleh Kak Supali tadi ya. Karakter suaranya, terus kemudian nada yang kita punya, misal suara kita rendah itu jangan ambil lagu yang Iya, tinggi-tinggi range seperti suara itu. ya. Iya, range suara. Itu istilah tekniknya juga. Terus kemudian untuk apa namanya? Masalah teknik, ini aku mau nambahin juga ya. Oh iya boleh boleh. Jadi kalau untuk masalah ini ya di vokalnya, jadi kalau bisa di kompetisi itu kalau kita perform itu usahakan perbanyak di teknik sama improvisasi. Jadi kalau kita misal perform hanya menirukan suara asli penyanyinya, maka itu nggak akan jadi apa ya istilahnya poin yang plus gitu buat kita. Tapi itu hanya menirukan saja Betul gitu. sekali. Bisa dikompetisikan seperti itu. Oh iya jadi kita setiap kompetisi itu tidak boleh meniru asli gitu ya Kak ya. Jadi Betul harus sekali. mengimprov gitu. Untuk tadi gimana Kak? Apakah banyak yang mengimprov atau meniru aslinya? Kalau saya lihat dari keseluruhan itu rata-rata cukup banyak ya tadi cukup banyak. Tapi memang ada beberapa dia itu mencoba untuk improve. Tapi jangan salah, jadi improve itu bisa jadi nanti akan menjadi senjata makan tuan. Oh iya. Contohnya misalnya dia sudah berusaha untuk improve, tapi ternyata improve-nya kurang tepat. Nah akhirnya lebih baik improve-nya jangan dipakai atau jangan terlalu banyak. Jadi ibaratnya kalau misalnya kita mau makan bakso itu ya, jadi sausnya itu jangan terlalu banyak. Kalau contohnya misalnya sausnya banyak, terus kecapnya sedikit, lomboknya banyak, otomatis akan balance nggak? Akhirnya nggak balance. Jadinya kan ya itu. Jadi di situ. Karena tadi kan ada satu penampilan yang bagus banget beneran, bagus banget. Tapi dari awal sampai akhir itu dia banyak improve-nya. Betul. Gitu. Benar. Oh jadi terlalu banyak improv itu Iya. juga nggak baik Iya. ya Kak ya? Iya, betul. Kayak kita itu ngasih makanan tapi terlalu banyak ini apa Nah, namanya garam bumbunya, gitu. iya. Asinan gitu. Oh iya, ya. Tuh teman-teman tadi yang merasa diri kalian ngimprovnya terlalu banyak, mungkin next bisa diperbaiki lagi. Tapi kalau saya tadi itu melihatnya itu sudah bagus-bagus loh Kak. Secara ini tingkat SMP, bukan tingkat SMK ya. Benar. Kalau menurut Kakak, kalau secara segi lagu dan ini untuk tingkat SMP itu sudah termasuk hebat atau gimana? Secara kan tingkat kesulitan dari lagu tersebut kan juga banyak gitu loh Kak. Kalau menurut saya memang luar biasa sekali. Karena lagu-lagu ini tadi tuh ada berapa lagu ya? Kalau enggak salah itu 6 ya. Ada lagunya Keisha, Tak Ingin Usai, Kisah Sempurna Mahalini, Senyumlah dari Anmes, Anganku Anganmu dari Raisa featuring Isyana ya. Sang Dewi, Leodra, terus yang terakhir Manusia Kuat. Jadi di antara 6 lagu ini tuh memang semuanya susah-susah sekali. Awalnya saya tuh melihat, lagunya kok susah-susah banget ya. Tapi ternyata ketika kita menyaksikan dari peserta pertama sampai akhir itu luar biasa sekali. Jadi nggak ada yang gagal istilahnya itu, luar biasa sekali. Wah luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua, hebat banget. Secara adik-adik kita ini tuh, tadi itu saya juga sempat bertanya nih Kak kepada adik-adik ini kelas berapa. Dan ternyata itu banyak yang masih kelas 7 loh Kak. Luar Baru biasa. masuk SMP Mantap. tapi kualitas suaranya itu bagus. Keren banget. Dan mungkin untuk secara individual untuk peserta-peserta ini sebaiknya saat kesulitan itu lebih baik itu diimprov atau lebih baik dihilangkan atau kalau kita sulit misalnya Kak, aku mau ngimprov di ref ini tapi tak pikir-pikir nggak bisa, tapi aku pengen gitu loh Kak, gimana kayak gitu. Jadi kalau improvisasi itu bukan berarti yang susah-susah ya. Improvisasi itu kita cari sesuai sama ciri khas suara kita. Jadi misal ya di lagu Sang Dewi, kita itu nggak bisa nada tingginya. Kita cari standarnya suara kita itu gimana. Tapi kita beda sama yang lain gitu maksudnya. Betul sekali. Tapi di balik itu juga namanya di atas panggung ya. Itu kan keajaiban. Jadi suatu keajaiban. Karena biasanya kalau
anak-anak latihan itu ya, mungkin waktu latihan itu bagus banget. Tapi Ya. ternyata waktu di atas panggung dia Nervous banyak nih. banyak Iya. faktor karena nervous atau dia bingung sama kostumnya itu kan juga pengaruh. Iya. Jadi mempengaruhi tubuhnya. Nah, itu akan mempengaruhi improvisasi tadi. Oh iya, tadi itu saya dengar juga tadi itu kayak ada salah satu peserta kayak suara itu geter gitu loh. Nah, Kayak iya gimana benar. ya, atau kedinginan apa nervous gitu. Betul. Itu juga salah satu. Jadi menyesuaikan tempat. Karena penyanyi harus bisa menyesuaikan tempat. Karena kalau misalnya di dalam studio otomatis kan dingin. Iya. Mungkin beda lagi kalau di luar pasti nanti lebih explore. Jadi bisa lebih hangat kalau di luar gitu. Wah, ternyata sangat bermanfaat sekali ya teman-teman. Ternyata bahwa kita bisa mengambil kesimpulan dari lomba ini tadi itu kita bisa belajar lebih baik lagi tentang improvisasi kita, terus juga ekspresi, kostum juga ya Kak ya. Terus tata cara di depan stage atau etika di depan juri itu gimana. Jadi nyanyi itu tidak sekedar bernyanyi, tapi kita itu bercerita gitu loh tentang lagu yang akan kita sampaikan itu gimana, ekspresi yang didapat itu seperti apa gitu ya. Benar ya Kak ya? Betul sekali. Terus untuk, oh iya teman-teman, kalau ini gimana? Kan kita kan besok kan itu mau di-post kan, lebih baik kalian pilih salah satu peserta favorit kalian supaya bisa menjadi nominasi peserta terfavorit. Jadi kita akan menyebutkan 3 kontestan terbaik dan juga 1 favorit. Jadi untuk peserta favorit kalian wajib lihat dan like di postingan YouTube SMK Krian 2. Dan sekedar info, PPDB SMK Krian 2 juga sudah dibuka dari tahun pembelajaran 2024. Dan untuk puncak acara di Skada Festival ini berada di hari Sabtu besok tanggal 25 dari mulai jam 7:30 sampai selesai. Pastinya ini sangat meriah sekali ya Kak. Yang saya melihatnya itu dari segi sekolah ini itu belum pernah Kak mengadakan event yang begitu besar ini. Mungkin dari sekolah lain pernahkah Kak kayak seperti ini? Bingung. Jurinya bingung teman-teman. Karena mungkin sangat wah gitu loh. Karena Iya. iya Jarang-jarang sekali. jarang Iya, sekali luar ya biasa Kak ya. sekali sih. Luar biasa. Bahkan lombanya ini tingkat Jawa Timur loh Kak. Betul. Bukan tingkat kabupaten lagi. Bahkan Betul sekali. tadi itu juga ada yang dari Bojonegoro. Ah. Terus juga dari Sidoarjo juga banyak. Dari Candi, dari Wonoayu, dari Krian. Terus masih banyak lagi. Iya, Taman Surabaya juga juga ada. ada. Ya Surabaya. Mana nih arek-arek Surabaya? Ayo arek-arek Surabaya mana suarane? Nah, setelah ini kita akan membacakan nominasi dari 3 besar lomba vokal solo competition Skada Festival 2023 oleh panitia kami Bapak Hasan. Iya. Iya, mungkin dari Dewan Juri ada tambahan? Mungkin sedikit ya dari kami. Jadi istilahnya itu dari peserta awal sampai akhir, siapapun nanti yang akan terpilih menjadi nominasinya. Jadi semoga nanti menjadi lebih baik lagi. Dan yang belum, intinya jangan berputus asa. Karena setelah kami lihat dari awal sampai akhir itu pesertanya memang benar-benar luar biasa sekali, bagus-bagus sekali. Dan kita sempat sampai bingung untuk memilihnya. Tapi pada akhirnya kita memilih dari ketiga pilihan tersebut. Kita pilih yang terbaik dari yang baik dan juga minim dari kesalahan tentunya. Untuk ngebalancekan ya dari 3 penilaian kami. Dari materi vokal, teknik vokal, dan juga penampilan. Wah, jadi untuk penilaian kalian ini tidak hanya dari itu ya Kak ya, tapi juga sudah dipertimbangkan dengan baik dari jumlah skor yang didapat Iya, gitu ya betul Kak ya. sekali. Jadi tidak semata-mata lomba ini itu kita buat secara cuma-cuma, tapi kita ingin mencari dan menggali potensi dari anak-anak tingkat Jawa Timur ini ya Kak ya. Benar begitu ya Kak ya? Betul sekali. Iya, supaya mungkin next
ada event tingkat nasional, kalian bisa ikut gitu loh teman-teman. Oke lah, sampailah kita pada penghujung acara pada hari ini. Saya Rian David Nugroho bersama rekan-rekan, terutama Dewan Juri. Saya ucapkan terima kasih banyak atas waktu yang telah diberikan untuk hadir dalam acara yang sangat spektakuler ini. Sekian dari saya, Rian David Nugroho. Sampai jumpa nanti. Dadah.